Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi pergeseran kesetimbangan kimia. Namun ada yang sedikit yang berbeda, yaitu mengenai teknik cara pengajarannya. Teknik atau cara pengajaran yang saya gunakan di sini adalah dengan perbantuan VR atau virtual reality. Sederhananya, VR itu adalah interaksi kita dengan objek animasi secara 3 dimensi. Sedangkan untuk aplikasi yang digunakan adalah Milea Lab. Jadi nanti untuk fitur-fiturnya atau caranya seperti apa akan saya tampilkan di penjelasan materinya. Yang pertama adalah langkah yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai download atau instalasi dari Milea Lab itu sendiri. Instalasi dari Milea Lab atau untuk downloadnya itu nanti sama dengan aplikasi yang lain, yaitu yang ada di Play Store. Untuk sementara untuk Milea Lab ini masih supportnya adalah di Android, ya, jadi belum di iPhone. Oke, jadi sama dengan aplikasi yang lain, kita masuk di Play Store, kemudian kita search untuk Milea Lab-nya, kita ketikkan seperti ini. Kemudian nanti akan diberikan beberapa opsi aplikasi. Nah, yang harus kalian pilih itu adalah yang atas sendiri, yang ada simbol M-nya itu. Kemudian nanti tinggal di-download dan di-install, ikuti arahannya. Setelah di-download dan di-install, kalian akan mendapatkan aplikasinya, kemudian ada tampilannya seperti ini. Itu adalah tampilan awal. Ada viewer mode-nya. Ada 3. Yang pertama adalah dengan menggunakan VR. Artinya kalau kita memiliki fasilitas kacamata VR, maka nanti kita bisa menggunakan pilihan yang pertama itu. Kemudian, kalau seandainya tidak memiliki kacamata VR, kita masih bisa memanfaatkan aplikasi Milea Lab ini, yaitu dengan menggunakan 360 view. Nah, jadi kalau untuk yang sekarang ini, yang saya jelaskan adalah dengan viewer mode-nya 360 view. Kita klik, kemudian kita tekan tombol start-nya. Di sana ada pilihan untuk merotasi atau memutar layar telepon sehingga membentuk landscape. Ketika nanti kalian menggunakan fasilitas ini, maka nanti kalian akan diberikan kode classroom. Fungsi dari kode classroom ini adalah supaya kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya. Untuk kelas pergeseran kesetimbangan kimia ini, kode classroom-nya adalah 957772. Oke, sekarang diperhatikan untuk cara memasukkan kode classroom-nya. Di sana ada titik putih, ya. Nah, titik putih itu adalah mewakili kita. Jadi caranya adalah sorotkan titik putih itu pada kode classroom-nya, pada angka-angkanya. Sekarang tadi 9, kita sorot, kemudian kita klik 9. Kemudian 5, 7 3 kali, kemudian 2. Nah, kalau 6 digit kode classroom ini sudah dimasukkan atau sudah ditulis, kemudian arahkan pada tombol ACC. Ya, seperti ini. Nah, dikarenakan saya sudah join di kelas, maka tampilannya nanti seperti ini. Sedangkan kalau misalkan kalian belum join di kelas, maka nanti akan diarahkan pada sebelah mana kelas tersebut. Oke, di sini kelasnya ada di sebelah kanan. Tinggal nanti diarahkan, kemudian diklik. Akan muncul tampilan kelas seperti ini. Jadi pada kelas pergeseran kesetimbangan kimia, ini ada 5 scene atau 5 ruang. Atau 5 setting tempat yang memiliki alur cerita yang berbeda-beda. Di sana sudah saya tuliskan, jadi sebenarnya itu adalah tidak urut. Jadi cara mengurutannya adalah nanti kalian masuk pada kelas yang pertama. Jadi di sana sudah saya tuliskan kelasnya mulai 1 sampai 5, sudah ada judulnya masing-masing. Yang pertama itu adalah kelas faktor kesetimbangan umum. Ini. Jadi kalian arahkan di tengah, kemudian kalian klik.
Tunggu loading. Oke, sekarang kalau misalkan loadingnya sudah selesai, kalian perhatikan. Tampilan kelas pertama ini adalah seperti ini. Ini adalah ruang kelas. Ya. Oke, kalian mungkin nanti akan menemukan sebuah tanda kuning seperti ini. Ini namanya adalah pop-up info. Sesuai dengan namanya, pop-up info ini adalah memberikan informasi terkait dengan apa yang harus dilakukan di dalam kelas. Kalian arahkan untuk titik putih sampai ada lingkaran merah yang melingkar. Nanti ada keterangannya. Di sini, selamat datang di pembelajaran pergeseran keseimbangan kimia. Terus di samping itu ada materinya. Yang pertama di sini jelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Di bawah tujuan pembelajaran, ini ada kolom preview sama next. Artinya, dalam tampilan ini tidak hanya terdapat satu gambar, tetapi lebih dari satu. Cara ngeceknya bagaimana? Tinggal arahkan pada kolom next. Klik kemudian. Nah, ada informasi mengenai pergeseran posisi keseimbangan. Setelah itu, dicek apakah ada materi yang lain, tinggal arahkan ke next. Ternyata ada. Kemudian dipahami, kita cek lagi apakah ada, ternyata mengarah pada gambar yang awal. Berarti untuk tampilan materinya sudah selesai. Terus bagaimana cara kita mengeksplor atau berjalan-jalan di kelas ini? Kalian amati di depan, itu ada standpoint, ya. Standpoint ini yang seperti mata itu. Fungsinya adalah sebagai arah kita, sebagai kaki kita. Caranya sama, kita arahkan di tengah sampai ada lingkaran merah. Nah, nanti akan jalan seperti ini. Oke. Di depan ada guru yang menjelaskan, di belakangnya ada pop-up info, di samping kirinya juga ada pop-up info. Kita sorot, kita ingin tahu informasinya. Nah, di sana ada info 1, bahwasanya ada beberapa hal yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Di sana sudah disebutkan. Kita cek lagi untuk pop-up info yang lain. Nah, di sana ada dasar dari pergeseran keseimbangan kimia, yaitu ada asas Lee-Satelit. Cari lagi pop-up info, barangkali ada. Di sana ternyata ada. Kita cek. Ada info yang ketiga yang berbunyi, setelah mempelajari semua info di ruangan ini, silakan masuk ke portal. Portal itu adalah yang ini. Nah, portal ini fungsinya, jadi kalau misalkan kita sorot portal, maka nanti ada pilihan apakah kita akan mengarah pada ruang yang satunya atau tidak. Kalau seandainya kita setuju, berarti nanti kita arahkan ke kolom yes dan kita klik. Sedangkan kalau misalkan kita masih ingin mengeksplorasi kelas, maka kita arahkan ke kolom no, seperti ini. Kita cek, misalkan seperti ini. Nah, ternyata di sini ada standpoint di jendela. Kita arahkan. Nah, dari jendela kan kita bisa melihat pemandangan di luar kelas. Seperti ini. Di jendela sebelah kiri ternyata juga ada standpoint. Kita berjalan-jalan atau mengeksplorasi kelas dulu. Kita lihat pemandangan. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mengoperasikan virtual reality, maka nanti kita akan bergerak, ya, bergerak memutar, mengikuti arah atau sesuai dengan arahan yang ada di sana. Kalau sudah puas mengeksplorasi dan kita sudah paham,
kita bisa kembali ke portal. Kita bisa menuju ke portal, menuju ruang yang berikutnya. Tapi kalau seandainya nanti kalian ingin menggali informasi kembali mengenai materi, maka nanti kalian bisa kembali ke gambar yang tadi. Itu dengan cara mencari standpoint yang terdekat dengan materi. Jadi yang di sini. Sorot yang di sini. Nah, kita bisa belajar kembali yang di sini. Kalau sudah paham, kita masuk ke portal. Jadi sorot standpoint terdekat, masuk ke portal. Di sini ada, untuk kelas yang berikutnya adalah mengenai faktor yang pertama tentang pergeseran keseimbangan kimia, yaitu konsentrasi. Kita sorot ke yes dan kita klik. Nanti ada tampilan loading seperti itu. Kalau sudah tampilan loadingnya hilang, berarti kelas sudah siap untuk digunakan. Kita eksplorasi terlebih dahulu untuk kelasnya atau ruangannya. Seperti ini. Oke. Kemudian cari standpoint atau mata yang terdekat. Ini. Karena untuk kelas ini tampilannya sederhana. Jadi satu kali jalan, ya. Nah, di sini ada materi pengaruh konsentrasi. Kalian perhatikan, kalian baca dan cermati. Di bawahnya ada kolom preview sama next, artinya gambar lebih dari satu. Arahkan ke next, kemudian klik. Ada contoh mengenai suatu reaksi dan kesimpulan dari pengaruh konsentrasi terhadap keseimbangan kimia. Kita cek lagi apakah ada gambar lain, klik next. Ternyata kembali ke gambar yang pertama, artinya gambar sudah cukup. Di sana ada pop-up info. Nah, di sana ada tulisan, setelah mencermati penjelasan, silakan masuk portal untuk penjelasan berikutnya. Kita masuk ke portal. Nah, di portal itu ternyata ada pilihan untuk masuk ke pengaruh V, itu adalah volume, dan P adalah tekanan. Kita arahkan ke yes dan klik. Oke, kita lihat-lihat terlebih dahulu, cuci mata terlebih dahulu. Ternyata untuk tampilan yang ketiga adalah pantai. Jadi kita belajar pengaruh volume dan tekanan di suasana pantai. Ini sunset ya. Oke, ada apa nanti di sana? Kita klik atau kita sorot untuk fitur yang paling dekat. Nah, ternyata fitur yang paling dekat ini adalah tentang pop-up info. Nah, di sini ada ucapan selamat datang. Setelah itu cari standpoint atau arah atau mata yang terdekat. Setelah berjalan, ternyata ini dekat dengan keterangan mengenai pengaruh volume dan tekanan. Setelah dibaca dan dipahami, cari standpoint yang terdekat yang ada di sebelah kanan. Nah, ya, ternyata di sini ada tampilan gambar mengenai contoh reaksi sekaligus gambar untuk volume dan tekanan. Jadi pengaruh volume sama tekanan. Kalian boleh sambil lihat yang ada di sekelilingnya. Di sana ada kembang api. Kemudian berjalan kembali dengan mengarahkan pada standpoint. Kita berjalan lagi. Nah, di sana ada contoh reaksi sama bagaimana cara menentukan arah pergeseran kimia, pergeseran keseimbangan kimia jika ada pengaruh volume sama tekanan. Oke.
cari standpoint terdekat. Sambil eksplorasi pantai, cari lagi. Oke, kemudian di sini nah, ini adalah standpoint terakhir dari penjelasan mengenai pengaruh volume sama tekanan. Di sebelah kiri ada portal, sebelah kanan ternyata ada pop-up info. Kita sorot sambil kita menikmati pantai untuk sunset sama kembang apinya. Nah, setelah mendapatkan info dari ruang ini, silakan masuk ke portal. Oke, seperti ini. Nah, ternyata pada ruang keempat ada pengaruh suhu terhadap pergeseran keseimbangan. Kita sorot ke yes dan pilih. Loading lagi. Kita cek ternyata tampilan pada pengaruh suhu adalah laboratorium. Oke, di sana ada gambar mengenai pengaruh suhu, ada pop-up info, ada portal. Kita cek dulu di pop-up info ada informasi apa. Oke, amati keterangan gambar, kemudian masuk ke portal menuju submateri katalis dan kuis. Nah, karena ada di sini ada kolom preview sama next, artinya ini lebih dari satu gambarnya. Kita sorot next dan kita klik. Ada contoh dari reaksi yang memiliki harga perubahan entalpi, ada yang positif dan negatif. Ada yang endoterm dan ada yang exotherm. Juga ada kesimpulannya. Kita cek lagi apakah ada gambar yang lain. Kita sorot next dan kita klik. Ternyata gambarnya mengarah pada gambar yang awal, artinya hanya 2 gambar. Kalau sudah kalian pahami, masuk di portal. Portal ini menjelaskan mengenai pengaruh katalis dan ada kuis. Kita klik yes. Nah, setelah loadingnya selesai, kalian bisa lihat-lihat sekeliling dulu. Tampilan dari kafenya seperti apa. Nah, di sini ada keterangan mengenai pengaruh katalis. Jadi kalian bisa baca-baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan kuis. Setelah dibaca dan dipahami, ada pop-up info. Nah, di sini kerjakanlah kuis dengan cermat, ya. Mengarah pada standpoint yang terdekat. Bisa kalian lihat sekeliling. Ternyata untuk kafenya ada di tengah kota. Nah, yang di depan ini adalah kalian, ya. Jadi bisa mengerjakan kuis sambil mungkin minum ataupun nanti kumpul sama teman. Di sini ada standpoint yang bisa melihat kota dan sekelilingnya. Nah, seperti ini. Bisa terlihat di sini ada orang yang mesan. Bisa lihat-lihat terlebih dahulu. Kemudian untuk cara mengerjakan kuis, kalian bisa mengarahkan ke bawah. Nanti kalian akan menemukan tanda seperti ini, garis 3 seperti ini. Ya. Kalian bisa melihat untuk tanda seperti ini dimanapun, artinya dalam satu scene, dalam satu ruang, tidak harus pada saat di depan kalian seperti ini. Jadi bisa nanti diarahkan seperti ini, kalau ingin mengerjakan sesuai pada tempatnya. Ada informasi di sini. Kita sorot terlebih dahulu. Nah, selamat mengerjakan. Kita cek yang di bawah. Nah, kita arahkan lingkaran putihnya, kita klik. Sekarang perhatikan, di sana ada tulisan take quiz. Ya. Nanti kalian klik.
Dan harus diperhatikan bahwasanya untuk kuis ini hanya berlaku untuk satu akun. Jadi ketika kalian sudah masuk dan sudah mengerjakan, maka kalian tidak bisa mengulang kembali. Dan setelah kalian mengerjakan kuis, maka nanti ada laporan yang akan diberikan oleh guru. Jadi pada website dari Melia Lab ini juga memfasilitasi adanya rapot yang berupa 1 lembar PDF, sekaligus nanti ada nilai dan ada skala atau tingkat kelulusan kalian. Jadi itulah penjelasan mengenai penggunaan VR atau virtual reality dalam kaitannya pembelajaran. Kalau di sini adalah pembelajaran yang saya gunakan, yaitu mengenai pergeseran kesetimbangan kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.